Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 679 Situasi lebih rumit. Catatan penulis, ada kesalahan dalam urutan bab. Saya melompat satu bab tanpa menyadarinya. Kembali ke bab sebelum yang satu ini dan bacalah. Bersihkan uang aplikasi Anda di pengaturan jika Anda tidak dapat melihatnya. Nama bab sebelumnya harus menggoda. Tanda pisah. Ryan kemudian mengubah topik pembicaraan, berkata, ngomong-ngomong, ini seharusnya cukup bagiku untuk melihat formasi batu jiwa, kan? Aku benar-benar ingin melihat cara kerjanya. Selain itu, aku tidak bisa melarikan diri dan menceritakan rahasia ini di luar. Ryan kemudian tersenyum pada Opele, yang merasakan dorongan untuk meledakkan kepalanya saat dia melanjutkan, atau mungkinkah penguasa jiwa seperti Nona Opele takut manusia sepertiku akan bisa lepas dari genggamanmu? Opele bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa Ryan melakukan itu untuk memprovokasi dia dan mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun demikian, dia tidak bisa tidak mengikuti keinginannya. Bagaimanapun, sebaliknya akan sama dengan membuktikan bahwa penguasa jiwa benar-benar akan membiarkan Ryan melarikan diri jika dia mau. Seolah-olah hal seperti itu bisa terjadi. Ada begitu banyak mata yang memperhatikanmu sehingga kamu bahkan tidak bisa bernapas tanpa kami sadari. Opele berbalik dan berjalan ke pintu keluar saat dia menjawab, ayo, aku akan membawamu untuk memeriksanya. Polaris, di sisi lain, menyipitkan matanya saat dia memperingatkannya, Ryan, apakah kamu yakin ingin melihat formasi yang mengubah jiwa manusia menjadi batu jiwa? Dia takut Ryan akan menyerah membantunya dengan formasi setelah melihat itu. Ryan tertawa sebagai tanggapan ketika dia menjawab, Senior Polaris, kamu terlalu memikirkannya. Apakah sepertinya aku bisa mengkhawatirkan orang lain? Apa yang mencegahku menjadi Soul Stone adalah bakatku dalam formasi. Itu sebabnya aku ingin periksa. Adapun manusia lain, tidak ada yang bisa kulakukan untuk mereka. Sesederhana itu. Bagus kalau kamu mengerti itu, kata Opele sambil juga mendengar kata-kata Ryan. Saat Ryan mengikuti Opele, dia juga berkomunikasi dengan Sister Orb, mengatakan kepadanya, Sister Orb, pastikan untuk tidak melupakan di mana formasi berada karena saya mungkin tidak akan bisa tinggal lama di sana. Ryan tidak ingin Sister Orb kehilangan jejaknya setelah kembali. Jangan khawatir, selama saya tahu lokasi yang tepat dan kami berada di area yang sama, saya bisa melakukan analisis. Saya hanya perlu satu kesempatan untuk memeriksanya. Setelah itu, Anda tidak perlu lagi berada di area tersebut. Tentu saja, cobalah untuk tinggal di sana lebih lama agar Zasvin tidak mencurigaimu. Akan aneh jika kamu hanya melirik formasi dan langsung pergi, Sister Orb memperingatkan Ryan. Ryan mengangguk setelah mendengar itu. Sangat baik. Kelompok Ryan kemudian melewati beberapa gedung yang berbeda dan akhirnya mencapai gedung yang sama di mana Rowan dibawa. Namun, alih-alih pergi ke terowongan tempat Rowan berada, mereka mengambil terowongan yang berbeda. Akhirnya, mereka tiba di aula besar tempat Ryan bisa melihat banyak formasi didirikan. Masing-masing dari mereka terhubung satu sama lain, membentuk jaringan koneksi. Ini adalah formasi, atau formasi. Untuk membuat Soul Stone, kamu membutuhkan beberapa jenis Soul Formation yang bekerja secara bersamaan, jelas Opele sambil menunjuk ke arah mereka. Pada saat yang sama, seorang penjaga keluar ke Opele dan Polaris dan bertanya, apakah ini manusia lain yang siap untuk diekstraksi? Secara alami, dia belum pernah melihat manusia datang ke tempat ini jika bukan karena menciptakan batu jiwa, jadi dia pikir Ryan hanyalah salah satu dari mereka. Polaris menggelengkan kepalanya saat dia menjawab, tidak, dia di sini untuk menghadiri kita. Jangan khawatir, kita sudah mendapatkan izin untuk berada di sini. Jika ada masalah, kamu bisa melapor ke tanah milik Sevinia. Penjaga merasa aneh bahwa seseorang akan datang ke sini hanya untuk melihat formasi, meskipun dia tidak ikut campur. Karena mereka memiliki izin, bukan pada tempatnya untuk mengatakan apapun. Kalau begitu, selamat tinggal. Harap diperhatikan bahwa formasinya rapuh, jadi berhati-hatilah. Opele dan Polaris mengangguk sebagai tanggapan ketika mereka mulai berjalan dengan Ryan di antara formasi. Setelah itu, Polaris mulai menggunakan sense spiritual untuk berbicara dengan Ryan tentang rune jiwa dari setiap formasi. Jiwa rune ini di sini adalah rune energi jiwa pemisah. Itu hadir di sebagian besar formasi yang membentuk keseluruhan sistem.
Bahan yang kami gunakan untuk. Selama beberapa jam berikutnya, Opele dan Palaris menjelaskan semuanya, berharap Ryan akan menemukan ide-ide baru untuk penelitian formasi yang mereka lakukan. Namun, saat Ryan melewati berbagai formasi, pintu aula terbuka sekali lagi. Sekelompok Zasvin segera masuk dengan sekelompok kecil 5 manusia tidak lebih tua dari 10 atau 11 tahun. Penjaga itu dari sebelumnya sudah mengerti mengapa mereka ada di sana dan maju untuk menerima mereka. Sebuah angkatan baru. Ya, jiwa mereka menjadi terlalu kacau untuk mengoperasikan formasi kontrol percobaan garis darah. Kita hanya bisa menggunakannya untuk batu jiwa sekarang. Anak-anak, yang tampaknya terkesan dengan tempat itu, tidak mengerti apa yang akan terjadi. Dengan itu, salah satu dari mereka bertanya, "Paman, apakah ini tempat kita akan dikirim ke Soul Paradise?" Zasvin yang memimpin kelompok itu tertawa sambil menepuk kepala anak itu sambil berkata, "Hahaha. Tapi tentu saja, begitu kamu memasuki formasi, kamu akan dibawa ke tempat semua anak-anak lain sebelum kamu pergi. Kamu bekerja sangat keras sejauh ini, jadi itu hanya pantas bahwa Anda mendapatkan kehormatan untuk bersama mereka." Besar, anak-anak semua menjadi bersemangat. Namun, ekspresi Ryan berubah sedingin es setelah itu. Jika rambutnya benar-benar hitam, orang tidak akan bisa membedakannya dari Rowan sama sekali. Sister Orb, apakah ada cara untuk menghentikan mereka? Tidak, saya baru saja mulai menganalisis formasi yang membentuk sistem. Ini akan memakan banyak waktu sebelum aku bisa melakukan apa-apa. Dia kemudian memperingatkannya, berkata, "Ryan, jangan lakukan hal bodoh. Jika Anda menggunakan alam dimensi permata jiwa untuk tiba-tiba membawa anak-anak itu pergi, semua Zasvin di sini akan tahu tentang kemampuan Anda. Anda pada dasarnya akan mengorbankan orang lain untuk menyelamatkan 5 orang ini." Ryan mengepalkan tinjunya tetapi akhirnya mengangguk. "Aku tahu, jangan khawatir." Anak-anak segera dikirim ke dalam pusat kebanyakan formasi saat Ryan, Palaris, dan Opele menyaksikan. Pada saat ini, Opele melihat ekspresi Ryan dan dapat melihat bahwa dia tidak terlihat lucu seperti sebelumnya. Anda sebaiknya melihat prosesnya dengan baik. Anda akan menjadi seperti itu jika mengecewakan kami." Ryan melirik Opele sejenak, ekspresinya berubah menjadi senyum cerah saat dia menjawab, "Tentu saja, Nona Opele adalah orang yang paling peduli padaku." Sebuah pembuluh darah muncul dari kepala Opele saat dia melakukan yang terbaik untuk tidak memukul Ryan sampai babak belur. Dia jelas memprovokasi dia, tapi kenapa dia yang selalu marah saat dia tersenyum? Mari kita lihat berapa lama Anda bisa menjaga senyum puas Anda. Formasi segera diaktifkan, dan anak-anak di tengah, yang tampak bersemangat beberapa saat yang lalu, tiba-tiba jatuh ke tanah. Tidak lama kemudian, cahaya biru samar yang sama keluar dari formasi dan memasuki kepala mereka. Namun, tidak seperti formasi kontrol percobaan garis darah, Ryan dapat melihat bahwa ada sesuatu yang keluar dari kepala anak-anak melalui aliran cahaya biru. Aliran cahaya biru itu kemudian melewati berbagai formasi di area tersebut sebelum berkumpul di depan. Di sana, beberapa batu roh mulai mencair. Ryan tahu bahwa masing-masing batu roh itu setidaknya peringkat 6. Bahan yang meleleh kemudian mulai bercampur dengan batu roh, menyatu bersama. Ryan melihat itu karena prosesnya membutuhkan waktu lebih dari 1 jam untuk diselesaikan. Akhirnya, 3 batu bening selesai terbentuk di udara sebelum formasi berhenti tiba-tiba. Batu-batu bening itu kemudian mulai berjatuhan hingga Zasvin yang mengendalikan formasi, menggunakan energi spiritualnya untuk menangkapnya. Dia melihat batu-batu itu dengan sens spiritual dan kekuatan jiwa untuk sesaat sebelum menyimpannya. Sangat sulit untuk mendapatkan batu jiwa tingkat tinggi. Manusia-manusia ini benar-benar tidak berguna sampai akhir. Bagaimanapun, seseorang membersihkan sampah yang tertinggal. Zasvin yang telah menepuk kepala anak-anak sebelum formasi diaktifkan maju ke depan setelah mendengar itu dan mengangkat mayat anak-anak ke udara. Setelah itu, dia menggunakan energi spiritualnya untuk membakarnya. Dengan kultivasinya, tidak sulit untuk membakar mayat anak-anak itu sampai-sampai abu pun tidak tertinggal. Astaga, aku benci berpura-pura baik di depan manusia-manusia ini. Seorang teman di sisinya mengangkat bahu sambil menghibur, "Yah, paling tidak, kamu bisa melampiaskan amarahmu dengan menghapusnya. Jangan bilang kamu tidak puas membakarnya." Hahaha, pria itu mengangguk dengan tawa ringan. "Itu benar, ini pasti memuaskan.
Dia kemudian berbalik dan berjalan keluar dari ruangan sambil berkata, ayo pergi. Kita mungkin mendapatkan beberapa lagi hari ini. Dia dan Zasvin yang membawa anak-anak sebelum meninggalkan ruangan, hanya menyisakan Zasvin yang bertanggung jawab untuk menjaga formasi di belakang. Tentu saja, Ryan, Opele, dan Palaris juga ada di sana. Ryan kemudian memastikan untuk membakar wajah orang-orang itu di kepalanya saat dia berpikir dalam hati, mencoba yang terbaik untuk mengendalikan emosinya, akan datang suatu hari ketika kamu akan membayar untuk itu. Palaris kemudian menatapnya dan menghela nafas sebelum menggunakan spiritual sense untuk memberitahunya, itulah mengapa aku tidak ingin kamu datang ke sini. Meskipun saya tidak mendukungnya, begitulah cara kerja di wilayah penguasa jiwa. Namun, percaya atau tidak, sekarang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Ryan menarik napas dalam-dalam sebelum bertanya, lebih baik. Bagaimana bisa lebih baik dari apapun? Kata-kata seperti itu sulit dipercaya setelah apa yang dilihat Ryan. Namun, dia akan menemukan bahwa segalanya jauh lebih rumit dari itu. Bab 680 berapa lama? Opele tidak tertarik dengan itu. Siapa peduli? Mereka hanya beberapa manusia. Berhenti membuang-buang waktu dan mari kita lanjutkan merevisi rune di sini. Wanita ini tidak sedikit lebih baik dari Zasvin sebelumnya. Ryan, kamu benar-benar harus menyingkirkannya jika ada kesempatan. Kata Suster Orb. Dia sangat marah setelah melihat cara kerjanya, apalagi setelah mendengar kata-kata Opele. Namun, tidak, ini hanya kepura-puraan. Apakah saya benar, Rowan? Tanya Ryan. Rowan setuju dengan Ryan saat dia mengamati semuanya melalui koneksi jiwa mereka, menjawab, ya. Opele ini atau apapun hanya berpura-pura tidak peduli. Namun, dia tidak bisa menyembunyikannya dariku. Dia juga mencoba menahan emosinya saat dia melihat prosesnya. Sister Orb benar-benar terkejut mendengarnya. Kamu bercanda. Ryan menyetujui kata-kata Rowan, melanjutkan di mana dia tinggalkan, saya juga merasa aneh. Mengapa dia pergi sejauh menggunakan ibunya untuk membiarkan saya tetap berada di luar formasi kontrol percobaan garis darah? Itu tidak terlihat seperti ide yang bagus, bahkan jika Anda mempertimbangkan pengetahuan saya dalam formasi. Lagi pula, kebanyakan Zasvin dengan garis keturunan yang sangat murni seperti dia terlalu angkuh untuk menerima bantuan manusia. Namun, dia melakukan hal itu dengan formasi, dan begitu juga Palaris. Apakah kamu memberitahuku bahwa gadis menyebalkan ini tidak membenci manusia? Suster Orb sulit mempercayainya. Aku tidak tahu, jawab Ryan sambil menggelengkan kepalanya. Yang hanya bisa kukatakan adalah dia setidaknya berkali-kali lebih baik daripada pria-pria sebelumnya. Saat Opele menjelaskan lebih banyak rune kepada Ryan, Palaris mengambil kesempatan untuk memberitahunya lebih banyak tentang formasi batu jiwa. Tentu saja, dia meninggalkan Opele dari percakapan melalui spiritual sense kali ini. Proses mengekstraksi jiwa seseorang dan mengubahnya menjadi batu jiwa sangat mengerikan. Dapatkah Anda membayangkan rasa sakit yang luar biasa yang akan Anda rasakan jika Anda bangun? Namun, kebanyakan Zasvin tidak peduli apakah anak-anak manusia menderita atau tidak. Karena itu, anak-anak yang berubah menjadi batu jiwa akan mengalami momen terburuk dalam hidup mereka sampai akhir proses. Dia kemudian melanjutkan, namun, tidak semua Zasvin senang menontonnya. Setelah banyak bekerja, kami memodifikasi formasi ini sehingga jiwa mereka akan tertidur lelap sebelum proses dimulai. Ryan menyipitkan matanya saat dia berkata, aku tidak percaya Zasvin akan menerima perubahan formasi batu jiwa hanya agar anak-anak tidak terlalu menderita. Memang, itu tidak masuk akal, mengingat betapa pentingnya formasi itu. Palaris setuju dengan Ryan, menjawab, kamu benar. Mereka tidak melakukannya. Hanya setelah kami membuktikan bahwa jiwa yang tenang akan memiliki peluang lebih tinggi untuk menjadi batu jiwa dengan kualitas lebih tinggi, para petinggi mengizinkan kami untuk mengubah formasi. Jika tidak, Anda akan melihat pemandangan yang lebih buruk lagi. Setelah itu, dia menghela nafas, memikirkan masa lalu. Ryan terkejut setelah dia menyadari ada yang tidak beres dengan kata-kata Palaris. Kita, apakah itu berarti senior Palaris membantu dengan modifikasi? Palaris tersenyum ketika dia menjawab, ya. Untuk lebih spesifiknya, klan Havel kami yang melakukan modifikasi. Apakah Anda memperhatikan bahwa beberapa Zasvin di daerah itu tidak menyukai kita? Ryan mengangguk sebagai jawaban. Dia memang memperhatikan hal seperti itu sebelumnya.
Seolah-olah penguasa jiwa tidak begitu bersatu, dan dia selalu bertanya-tanya mengapa. Hanya karena klanmu tidak membiarkan anak-anak menderita. Sepertinya alasan kecil bagi orang lain untuk tidak menyukaimu. Palaris mengangkat bahu sambil berkata, nah, ada beberapa hal lagi yang menjadi alasan perawatan ini. Misalnya, fakta bahwa ketua organisasi yang sebenarnya adalah bagian dari faksi kita juga. Ryan mau tidak mau bertanya, mungkinkah senior Palaris lebih suka menyelamatkan manusia? Ryan merasa itu sulit dipercaya. Namun, Palaris selalu menjadi pria aneh yang bahkan bisa menangis karena sesuatu yang dia katakan. Dia adalah manusia, jadi itu aneh, untuk sedikitnya. Selain klan Asume, dia belum pernah melihat satupun kelompok Zasvin yang peduli pada manusia sejauh ini. Sulit dipercaya bahwa kelompok seperti itu akan ada di dalam organisasi penguasa jiwa. Palaris menggelengkan kepalanya sebagai tanggapan, berkata, simpan. Hahaha, itu tidak mungkin. Paling-paling, kita bisa memberi mereka bantuan saat kita di sini. Dunia berputar di sekitar budak manusia, kau tahu. Tidak ada cara untuk menyelamatkan mereka, jadi kami tidak mencoba sesuatu yang berlebihan. Palaris kemudian menatap Opele sebelum berkata, jangan membenci cucuku. Meskipun dia memiliki mulut yang buruk, dia adalah salah satu dari mereka yang melakukan yang terbaik untuk membantu manusia dalam organisasi. Hanya saja dia tidak memiliki kekuatan apapun, jadi tidak ada yang peduli dengan apa yang dia lakukan. Kata-kata Palaris hanya mengkonfirmasi apa yang sudah diketahui Ryan dan Rowan. Opele hanya berpura-pura tidak peduli. Kurasa kehadiran senior Palaris di Airship dan kau membawaku di bawah sayap klan Havelmu bukan hanya kebetulan, ya. Palaris tersenyum pahit sambil mengangguk, menjawab, ya, namun, kekuatan kita terbatas. Meskipun ketua organisasi adalah anggota dari faksi kita, dia tidak bisa bertindak sesuai keinginannya. Penguasa jiwa terlalu besar. Selain itu, kebanyakan Zasvin masih menganggap manusia tidak lebih dari budak. Itu sebabnya membawa Anda masuk adalah batas kami. Kami tidak bisa menyelamatkan saudaramu. Ryan hampir tertawa terbahak-bahak setelah mendengar itu. Simpan Rowan. Jika mereka tahu bahwa tidak perlu khawatir seperti itu. Tidak apa-apa, senior Palaris. Seperti yang saya katakan, saya sudah melakukan yang terbaik untuk menjadi layak atas bantuan faksi Anda. Adikku dan aku sudah memahami risiko situasi ini, jadi kami berdua tidak menyalahkanmu untuk itu. Jika ada, saya senang mengetahui bahwa ada juga kelompok di Soul Rulers yang menyukai manusia. Ini menunjukkan bahwa ayah kami bukan satu-satunya Zasvin yang berpikir seperti itu. Bukankah itu sudah merupakan hal yang baik? Palaris merasa puas karena Ryan berpikir seperti itu, berkata sebagai tanggapan, bagus, kalau begitu. Mungkin kita masih bisa menyelamatkan saudaramu. Butuh waktu lama bagi jiwa untuk menjadi tidak layak untuk mengendalikan ujian garis darah, biasanya sekitar 3 hingga 5 tahun pada umumnya. Siapa tahu, jika prestasimu menjadi cukup besar di masa depan, kami mungkin meyakinkan Zasvin lain untuk setidaknya melepaskan saudaramu demi dirimu. Selama itu demi organisasi, faksi lain tidak akan menghentikannya. Aku akan melakukan yang terbaik, jawab Ryan sambil tersenyum. Tentu saja, dia tidak khawatir sama sekali. Yah, ada satu hal yang dia khawatirkan, tapi itu tidak ada hubungannya dengan situasi sebenarnya. Ryan kemudian berbicara dengan Rowan dan Sister Orb sekali lagi melalui koneksi jiwa mereka. Sister Orb, bukankah berisiko bagi Rowan untuk tetap berada di formasi kontrol percobaan garis darah itu? Sepertinya itu bisa mempengaruhi jiwa manusia. Rowan sudah mengajukan pertanyaan itu. Namun demikian, dia mengabaikannya dan membiarkan Sister Orb menjawab. Jangan khawatir, jiwa Anda dilindungi oleh sistem. Formasi tidak akan menyebabkan apapun pada Rowan. Oh, begitu. Itu bagus, kalau begitu. Dengan mengatakan itu, Ryan memusatkan perhatiannya kembali ke formasi batu jiwa, mencoba melupakan apa yang terjadi pada anak-anak. Akhirnya, mereka menyelesaikan pengamatan mereka dan memutuskan untuk kembali ke tanah milik Sevinia. Dalam perjalanan kembali, Palaris memutuskan untuk bertanya kepada Ryan tentang apa yang dilihatnya. Jadi, apakah Anda menemukan sesuatu dari formasi batu jiwa? Ryan mengangguk, menanggapi, saya punya beberapa ide di sini, terutama mengenai rune jiwa mediator. Saya pikir saya bisa menerapkannya dalam rune 3 jalan 1 jalur yang saya tunjukkan sebelumnya.
Polaris dan Opele puas mendengarnya. Itu menunjukkan bahwa perjalanan mereka ke sana tidak sia-sia. Pada saat yang sama, Ryan bertanya pada Sister Orb di alam dimensi. Bagaimana, Suster Orb? Apakah Anda sudah mengunci lokasi formasi itu? Tapi tentu saja, Sister Orb berkata dengan percaya diri, merasa cukup baik tentang dirinya sendiri. Saya benar-benar terkesan dengan susunan formasi yang membentuk semuanya. Namun, secara individual, mereka tidak terlalu rumit. Ini akan memakan waktu untuk menganalisis tujuan penuh mereka, tapi saya punya ide dalam pikiran. Sejujurnya, akan jauh lebih mudah untuk mengambil kendali atas sistem formasi batu jiwa daripada untuk formasi kontrol percobaan garis darah. Ryan mental mengangguk, tidak sulit untuk percaya. Itu yang diharapkan. Bagaimanapun, formasi kontrol percobaan garis darah mencakup seluruh planet kemungkinan besar. Formasi batu jiwa mungkin luar biasa, tapi tidak sebesar itu. Ekspresi Ryan kemudian berubah serius ketika dia mengatakan kepadanya, Sister Orb, kembalikan kekuatan pemrosesan penuh sistem permata jiwa untuk menganalisis formasi itu. Saya ingin menghentikan mereka agar tidak bisa membuat batu jiwa sebelum hal lain. Rowan, yang mendengarkan semuanya, menyipitkan matanya saat dia membantah, tidak mungkin. Dia jelas membenci ide itu. Jika Anda melakukan itu, mereka akan menghubungkan apa yang terjadi pada formasi batu jiwa dengan penampilan Anda di sana. Jangan lupa, jika Anda terlalu terburu-buru, Anda tidak hanya tidak akan menyelamatkan siapapun, Anda malah akan mengutuk banyak anak. Ryan menghela nafas tetapi hanya bisa setuju dengan Rowan. Dengan itu, dia malah bertanya, baiklah. Aku terlalu terburu-buru. Sebaliknya, Sister Orb, berapa lama waktu yang dibutuhkan sebelum Anda mengambil kendali atas Bloodline Trial Control dan Soul Stone Formation? Benar saja, itulah pertanyaan yang paling penting bagi Ryan dan Rowan. Bab 681 Waktu. Rowan juga memperingatkan Ryan, dengan mengatakan, sepertinya Polaris tidak berbohong. Namun, ingat untuk tetap waspada. Anda tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi. Ryan mengangguk ketika dia berjalan kembali ke tanah milik Sevinia, menjawab, jangan khawatir. Sejak awal, kami tidak mengandalkan mereka untuk membantu kami. Bahkan jika mereka berpikir baik tentang manusia atau tidak, itu tidak mengubah fakta bahwa mereka tidak akan menentang budaya ras Zasvin. Rowan dalam hati mengangguk ketika dia berkata sebagai tanggapan, tepat. Bagaimanapun, Sister Orb akan memakan waktu lama sebelum dia bisa mendapatkan kendali atas formasi, jadi mari kita fokus pada kultivasi kita mulai sekarang. Ryan dan Rowan kemudian meninggalkan segalanya untuk diurus Sister Orb sebelum memulai rutinitas mereka sekali lagi. Dan begitu saja, 2 tahun berlalu dalam sekejap. Selama 2 tahun ini, cukup banyak yang terjadi. Salah satunya tentang Kled, yang akan berada di lokasi penggalian. Setiap kali kelompok Zasvin akan ditukar, Ryan akan menggunakan alam dimensi permata jiwa untuk membuatnya menghilang. Karena ada berbagai kelompok yang menggali ke arah yang berbeda, tidak sulit bagi Ryan untuk menempatkan Kled di dalam terowongan yang berbeda dari yang sebelumnya. Berkat itu, Kled mampu menembus ke tahap tengah dari alam inti dan Soul Fusion dari tahap awal dari alam formasi inti. Pada awalnya, Kled takut dengan apa yang mungkin terjadi padanya di tempat ini. Namun, setelah 2 tahun penampilannya diubah oleh Rowan dan tidak ada yang memperhatikannya ditukar, Kled menjadi tenang. Sebaliknya, dia senang melihat seberapa cepat kultivasinya meningkat. Rutinitas Rowan benar-benar berhasil baginya. Di pihak Ryan, dia membantu meningkatkan status penguasa jiwa. Tentu saja, mereka tidak membiarkan dia menyentuh Bloodline Trial Control dan Soul Stone Formation. Paling-paling, dia diizinkan untuk melihat mereka. Modifikasi apapun akan melalui Soul Rulers sendiri. Namun, mereka menjadi tertarik pada rune baru yang dibuat oleh tanah milik Sevinia, berkat bantuan Ryan. Karena itu, posisi Ryan di sana menjadi sangat aneh berkat itu. Dia adalah seorang manusia tetapi aset penting pada saat yang sama. Ryan tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain. Selama mereka tidak mengganggu kultivasinya, dia tidak akan memperhatikannya. Ryan juga bertanya kepada Rowan apakah dia ingin meninggalkan formasi kontrol percobaan garis darah. Lagi pula, dia mengumpulkan cukup banyak jasa sehingga permintaan kecil ini mungkin akan dipenuhi. Namun, Rowan menolak tawaran itu. Rowan tidak hanya berkultivasi selama dia di sana.
Dia juga memastikan untuk memperhatikan semua hal yang terjadi di koridor yang dipenuhi dengan Bloodline Trial Control Formation. Menggunakan keterampilan menekuk sense spiritual Ryan, Rowan telah mencari celah dalam pengawasan tempat itu. Bagaimanapun, dia berencana untuk membawa semua anak keluar sekaligus. Seperti yang disebutkan sebelumnya, anak-anak manusia tidak tinggal di formasi sepanjang waktu. Lagi pula, mereka tidak berkultivasi, jadi mereka perlu makan dan tidur. Sesekali, mereka akan keluar untuk dirawat dan diperiksa kemurnian jiwa mereka. Pada salah satu momen inilah Rowan bertemu Lisa dan Luna secara langsung. Dia kemudian menggunakan sense spiritualnya untuk berbicara dengan kedua gadis itu, yang membuat keduanya takut. Mereka tidak percaya bahwa Ryan dan Rowan benar-benar ada di sana. Tentu saja, Lisa hanya mengenal Ryan, bukan Rowan. Namun, karena Lisa pernah melihat ingatan Ryan sebelumnya, dia tahu siapa Rowan. Baik Lisa dan Luna mulai menangis saat mereka berjalan ke arahnya. Namun, sebelum mereka bisa mengambil lebih dari beberapa langkah, Rowan buru-buru menghentikan mereka. Lagi pula, Lisa dan Luna tidak seharusnya mengenalnya. Setelah menjelaskan kepada keduanya bahwa akan berisiko untuk menjadi lebih dekat satu sama lain, kedua gadis itu mengangguk dan menahan diri. Rowan juga menggunakan kesempatan itu untuk memberitahu mereka bahwa dia akan membawa semua orang keluar bersamanya ketika persiapan sudah siap. Masalahnya adalah perlakuan yang diberikan Zasvin kepada anak-anak. Lisa dan Luna hanyalah dua dari sedikit anak yang mengerti bahwa tempat ini bukanlah surga yang diyakini anak-anak lain. Mayoritas benar-benar berpikir mereka melakukan hal yang baik karena Zasvin selalu memperlakukan mereka dengan baik. Karena itu, Rowan tidak bisa berkeliling memberitahu yang lain bahwa dia akan membawa mereka pergi karena kebanyakan dari mereka akan mencela rencananya. Salah satu tujuan Rowan adalah memikirkan cara untuk menghadapinya. Kemudian lagi, dia sudah punya rencana, jadi dia hanya menunggu Sister Orb selesai menganalisis formasi. Hal lain yang menggelitik minat Ryan dan Rowan di tempat ini adalah terowongan ekstra yang disebutkan Kled untuk selalu dijaga oleh banyak Zasvin tingkat tinggi. Menurut Kled, dia diizinkan masuk sekali dengan sekelompok Zasvin lain untuk bekerja di dalamnya. Di sana, dia melihat sesuatu yang tampak seperti pohon raksasa yang terbuat dari cahaya putih. Kled benar-benar terkejut ketika dia melihat itu karena itu ada di bawah tanah. Dari apa yang disebutkan Kled, pohon itu tingginya beberapa kilometer dan panjangnya. Dia yakin bahwa sejumlah besar energi spiritual semua berasal dari pohon itu. Orang bisa membayangkan betapa besar gua itu berada. Sebenarnya, tugas Kled adalah membantu memperluas gua yang sama agar pohon itu bisa tumbuh lebih besar lagi. Secara alami, tidak butuh waktu lama bagi Ryan dan Rowan untuk memahami bahwa pohon itu bertanggung jawab atas kurangnya energi spiritual di planet ini. Adapun berapa banyak dari pohon-pohon itu ada di seluruh dunia, mereka tidak tahu. Itu akan tergantung pada berapa banyak kerajaan, tanah surgawi, dan kekuatan setara lainnya yang ada di seluruh dunia. Namun demikian, pohon yang dimiliki oleh penguasa jiwa pasti menjadi salah satu yang terbesar, jika bukan yang terbesar, dari semuanya. Satu-satunya keraguan sekarang adalah apakah ada yang bisa mereka lakukan dengan itu. Mereka hanya akan menemukan jawaban itu begitu mereka berteleportasi ke dalam untuk memeriksa. Untungnya, setelah masuk dan keluar terowongan berkali-kali, Kled bisa menentukan dengan tepat lokasi terowongan yang menuju ke pohon. Setelah itu, mereka hanya perlu menggunakan sirkuit teleportasi permata jiwa dan terus berteleportasi ke arah yang benar hingga mencapai sasaran. Itu pada dasarnya adalah rencana yang sama yang mereka gunakan untuk memasuki ujian garis darah peringkat 5. Tentu saja, penemuan mereka tidak berhenti di situ. Setelah 2 tahun biasa, Ryan akhirnya mendengar tentang ujian garis darah peringkat 10. Bab 682 Rencana dan Budidaya. Minat Rowan segera tergugah untuk mengetahui hal itu. Percobaan garis keturunan peringkat 10. Hal seperti itu benar-benar ada. Dia segera bertanya melalui koneksi jiwa mereka. Ya, Ryan mengangguk ketika dia menjawab. Namun, uji coba garis darah ini hanya aktif ketika kepala baru akan dipilih. Dari apa yang Palaris katakan padaku, itulah alasan penguasa jiwa adalah kekuatan utama yang mengendalikan ujian garis darah di seluruh dunia. Dia kemudian melanjutkan, setiap kali kepala baru dipilih, kepala sebelumnya akan menjadi salah satu leluhur penguasa jiwa dan pensiun dari posisinya.
Itu berarti penguasa jiwa pasti memiliki beberapa monster tua yang tersembunyi dengan tanda jiwa garis keturunan peringkat 10. Jelas, tidak ada kekuatan lain di luar yang berani membuat masalah bagi mereka. Roan mengangguk, berkata sebagai tanggapan, itu sangat masuk akal. Mereka memiliki pohon aneh yang dapat mengumpulkan energi spiritual dalam jumlah yang tidak masuk akal ini untuk diri mereka sendiri. Anggota mereka sendiri mungkin tidak kekurangan tanda garis keturunan peringkat 9, yang hanya boleh dimiliki oleh kaisar dan sejenisnya di luar tempat ini. Selain itu, mereka juga memiliki monster tua dengan tanda peringkat 10. Siapapun yang datang untuk mengganggu mereka hanya akan bertemu dengan pembuatnya. Ryan menghela nafas sebelum berkata, sepertinya kita akhirnya tahu siapa yang memiliki indera spiritual itu. Sejak Ryan dan Roan tiba di wilayah penguasa jiwa, keterampilan membengkokkan rasa spiritual Ryan mengambil sense spiritual yang kuat yang jauh melampaui indera lain yang mengawasi mereka di daerah tersebut. Sesekali, sense spiritual itu akan menghilang dan tertukar dengan kekuatan lain yang setara, meski memiliki pemilik yang berbeda. Jelas, indera spiritual itu adalah leluhur ini yang bergiliran menjaga wilayah mereka. Roan setuju dengan Ryan, mengatakan, ya. Namun, ada kesenjangan antara indera itu. Dia kemudian merenungkan pengalamannya selama 2 tahun ini sambil melanjutkan, setiap kali leluhur baru terjadi untuk menonton wilayah penguasa jiwa, yang lain menghilang jauh lebih awal. Itu masuk akal. Lagi pula, sepertinya tidak ada orang yang akan menyadari saat yang tepat salah satu dari mereka pergi, dan yang lain masuk. Ryan mengangkat bahunya, menjawab, aku juga memperhatikannya. Bahkan ada saat di mana kami bahkan tidak merasakan sense spiritual mereka sepanjang hari. Pada akhirnya, mereka sudah berkuasa begitu lama sehingga mereka menjadi lemah. Mereka hanya tidak percaya ada orang yang bisa melihat celah ini dan menggunakannya untuk melawan mereka. Namun, Roan memperingatkan, ada saat-saat ketika mereka bertukar dengan sangat cepat. Meskipun demikian, itu akan tergantung pada keberuntungan kita ketika kita memutuskan untuk memanfaatkannya. Jika kita mencoba sesuatu saat satu menghilang hanya untuk ditangkap oleh yang berikutnya, kita akan dipaksa untuk berimprovisasi. Ryan menghela nafas sebelum mengubah topik, bertanya pada Sister Orb, ngomong-ngomong, berapa lama lagi, Sister Orb? Saya sudah mengambil kendali atas sistem pembentukan batu jiwa. Namun, saya tidak dapat mengubahnya sesuai keinginan Anda. Satu-satunya hal yang bisa saya lakukan adalah mengacaukan segalanya. Sister Orb menjawab, seperti yang dia sebutkan di masa lalu, dia hanya bisa menganalisis dan mengontrol formasi tetapi tidak membangunnya. Dia seperti pengemudi mobil yang bisa menggunakan mobil tapi tidak tahu bagaimana mobil itu dibuat. Ryan lebih dari puas dengan itu, mengatakan, itu cukup bagus untukku. Jika saya bisa, saya akan meminta Anda untuk melakukannya segera. Setiap kali saya berpikir berapa banyak anak yang telah diubah menjadi batu jiwa selama saya berada di sini, membuat saya merasa ingin keluar untuk membunuh semua sampah itu. Ryan dengan cepat menjadi tenang sebelum melanjutkan, jangan khawatir, saya tidak punya banyak waktu untuk melihat formasi batu jiwa, tetapi saya memastikan untuk memperhatikan detail yang penting bagi saya. Anda hanya perlu mengacaukan rune yang akan saya ceritakan, dan semuanya akan hancur berantakan. Ryan kemudian menunjukkan senyum jahat ketika dia berkata dengan tawa jahat, siapapun yang dekat dengannya pada waktu itu sebaiknya berada di Saint Realm atau yang lain. Jika tidak, mereka akan hancur berkeping-keping dengan formasi. Hahaha. Yah, para Zasvin di sana pasti tidak akan mengharapkan hal seperti ini terjadi. Anda bahkan mungkin mendapatkan beberapa Saint Realm jika Anda membuat mereka lengah. Lagi pula, jumlah energi spiritual yang digunakan untuk mengoperasikan benda itu sangatlah tinggi. Sister Orb juga tidak lebih bahagia dengan apa yang terjadi di tempat itu. Bagaimana dengan formasi kontrol percobaan Bloodline? Ryan bertanya segera setelah itu dengan sedikit optimisme. Sister Orb mau tidak mau mengambil nada muram saat dia menjawab, formasi itu tidak sesederhana itu. Mereka tidak berada pada level formasi alami yang dapat mengontrol waktu, tetapi mereka benar-benar rumit. Saya percaya saya akan membutuhkan setidaknya setengah tahun lagi untuk menyelesaikan mendapatkan kendali atas sistem secara keseluruhan. Dia sudah menggunakan seluruh kekuatan pemrosesan sistem permata jiwa di atasnya, tapi itu masih jauh dari cukup. Asteris anak ayam. Cewek, Asteris entah dari mana,
Pesan sense spiritual Kentucky keluar dan bertanya, Ryan, Rowan, ada yang bisa saya bantu ketika saatnya tiba. Sister Orb telah membantu Kentucky menyempurnakan kosakatanya selama 2 tahun ini. Saat ini, Kentucky dapat menggunakan pesan sense spiritual seperti halnya binatang iblis peringkat 5 yang berpengalaman. Hanya saja dia masih bertingkah seperti anak kecil, orang hanya bisa membayangkan betapa bosannya Kentucky saat masih terkurung di alam dimensi permata jiwa. Selain itu, dia melihat berapa banyak gadis yang dikirim untuk menjadi batu jiwa, yang benar-benar membuat marah burung mesum itu. Ryan tersenyum sebelum berkata, tentu saja, kamu bisa membantu. Sebagai burung iblis, dan yang surgawi pada saat itu, Anda pasti jauh lebih cepat daripada Rowan atau saya dalam hal terbang. Terserah kecepatan Anda untuk membawa anak-anak ke alam dimensi secepat mungkin. Asteris, serahkan padaku. Aku akan terbang lebih cepat dari binatang iblis tahap 4 manapun. Kentucky merespons saat dia menggunakan sayapnya untuk menepuk dadanya. Di sisi lain, Rowan sedang memikirkan hal lain, bergumam, setengah tahun, mungkin cukup. Ryan mengerti apa yang dia bicarakan. Memang, energi spiritual di sini sangat padat. Belum lagi kita bisa meninggalkan fatamorgana kita di luar untuk menipu Zasvin sementara Sister Orb berjaga-jaga. Berkat itu, kami punya waktu untuk bertarung satu sama lain atau Kentucky di alam dimensi untuk membiasakan diri dengan kultivasi kami. Jika hal-hal terus seperti ini, kita harus bisa memasuki alam jiwa baru lahir dalam waktu dekat. Memang, alam jiwa yang baru lahir. Saat ini, Ryan dan Rowan telah mencapai puncak alam inti dan penggabungan jiwa berkat lingkungan. Itulah seberapa padat konsentrasi energi spiritual di tempat ini. Bab 683 Jiwa yang baru lahir. Seperti yang Sister Orb sebutkan, perlu 6 bulan lagi baginya untuk menyelesaikan kendali atas formasi kontrol percobaan garis darah. Namun, itu belum semuanya. 3 tahun. Setelah 6 bulan itu berlalu, 3 tahun yang dibutuhkan sistem permata jiwa untuk pulih akhirnya akan habis. Dengan itu, Ryan dan Rowan akhirnya bisa membeli upgrade, menggunakan save point, meningkatkan level otoritas mereka, dan seterusnya. Selama waktu ini, Rowan telah meninjau terowongan tempat semua anak berada berkali-kali, memastikan dia tahu persis bagaimana cara mengitarinya. Di pihak Ryan, dia terus bekerja dengan Polaris, Opele, dan anggota lain dari klan mereka. Tentu saja, saat ini, kecepatan dia dalam memunculkan ide-ide baru menurun. Lagi pula, Ryan tidak ingin mengajari mereka terlalu banyak karena pengetahuannya mungkin akan digunakan untuk hal yang sama lagi. Namun demikian, semua orang lebih dari senang dengan kemajuan yang mereka buat sejauh ini. Berkat itu, status klan Havel telah meningkat sejak penemuan dibagi di antara semua kekuatan di dalam penguasa jiwa. Itu hanya menunjukkan betapa membantu ide-ide rune baru Ryan. Sevinia sangat senang melihat wajah jelek orang-orang yang meragukan tindakannya untuk membawa Ryan alih-alih mengirimnya ke formasi kontrol percobaan garis darah. Hahaha, sangat bagus, sangat bagus. Ryan, kamu telah sangat membantu selama beberapa tahun terakhir. Kamu adalah manusia, jadi aku tidak bisa berbuat banyak untukmu. Namun, aku masih bisa membantu kakakmu keluar tempat itu sekarang. Prestasimu sudah cukup untuk menjamin itu setidaknya, kata Sevinia pada suatu saat, merasa sangat puas. Namun, Ryan sekali lagi menolak tawaran itu, menjawab, tidak perlu. Adikku dan aku tidak benar-benar berhubungan baik, jadi lebih baik kita menjauh satu sama lain. Aku juga tidak ingin bertanggung jawab atas apapun yang mungkin dia lakukan selagi dia bebas. Sevinia dan yang lainnya merasa aneh Ryan memperlakukan adiknya seperti itu. Namun, idenya adalah untuk menyenangkan Ryan, jadi tidak ada dari mereka yang mengatakan apa-apa tentang itu. Seiring berjalannya waktu, Opele mulai menerima bahwa Ryan jauh lebih baik darinya. Bukan hanya dia, tapi dia juga jauh lebih baik daripada kebanyakan jenius yang dia kenal di dalam wilayah penguasa jiwa. Dia melihat bagaimana kultivasinya meroket dengan bantuan energi spiritual yang ada di tempat ini. Namun, pada titik tertentu, dia tidak merasa buruk tentang hal itu lagi. Itu karena dia menikmati saat-saat dia, Ryan, Polaris, dan master formasi lainnya dari klan mengerjakan ide-ide Ryan. Tanpa dia sadari, rasa hormat mulai memenuhi pikirannya. Hari lain mengerjakan formasi datang, dengan Opele melihat saat Ryan menciptakan rune formasi.
Entah bagaimana, adegan itu sangat menghiburnya ketika Ryan berbicara tanpa henti tentang Rune dengannya dan yang lainnya di sekitarnya. Hei, Opele, apakah kamu masih bersama kami? Entah dari mana, Ryan mengatakan ini ketika dia melihat Opele dengan linglung menatapnya tanpa henti. Palaris dan yang lainnya juga memandangnya dan harus mengakui bahwa dia cukup diam hari ini. Baru saat itulah Opele memperhatikan bagaimana dia menatap Ryan saat wajahnya tiba-tiba memerah. Aku hanya berpikir tentang penggunaan rune, jadi aku memberi sedikit jarak. Kamu tidak perlu khawatir. Namun, dia merasa gelisah di dalam saat dia berpikir, apa yang sedang aku lakukan. Ryan mengangkat bahu sambil tersenyum, berkata, oh, begitu, apa kamu yakin itu bukan karena pesonaku begitu kuat sehingga kamu tidak bisa mengalihkan pandangan dariku lagi? Jangan khawatir, saya juga mencintaimu. Siapa yang mencintaimu? Opele segera menyangkalnya, yang membuat semua orang tertawa. Sekarang, kelompok Palaris sudah terbiasa melihat Ryan menggoda Opele, yang selalu membuatnya jatuh cinta. Menyadari bagaimana dia terjebak dalam perangkap Ryan lagi, dia berbalik dan pergi ke formasi lain untuk mengerjakannya sendiri. Hanya saja dia tidak bisa menahan diri untuk tidak meletakkan tangan di dadanya, menyadari bahwa jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Ini bukan sesuatu yang baru. Baru-baru ini, Ryan membuatnya merasa seperti itu tanpa henti. Dia pasti melakukan sesuatu padaku. Saya yakin tentang itu. Sayangnya untuk Opele, Ryan sudah menyadari perasaannya, dan begitu juga yang lain. Namun, dia sama sekali tidak punya niat untuk menjawabnya. Dia hanya terus menggodanya sehingga orang lain tidak akan curiga jika dia tiba-tiba berhenti. Bagaimanapun, Ryan memiliki Kia, dan dia berniat untuk tinggal bersamanya. Aku ingin tahu bagaimana keadaan Kia dan yang lainnya sekarang. Saat Ryan memikirkan hal itu, dia mengirim pikirannya ke alam dimensi permata jiwa, melihat permata putih yang berkilauan dengan cahaya putih samar. Itu bukan satu-satunya. Ada total 4 permata seperti itu, yang terkait dengan peralatan elemen ringan Ryan yang dibuat untuk Agis dan yang lainnya. Hanya saja kelompok Agis tidak mengetahuinya. Ryan membuat barang-barang itu sehingga mereka akan terhubung dengan masing-masing kekuatan hidup mereka sendiri. Jika salah satu dari mereka mati, peralatan mereka akan pecah, dan begitu juga permata yang dia tempatkan di alam dimensi. Selama permata itu utuh, itu berarti Kia dan yang lainnya setidaknya masih hidup. Tentu saja, Rowan tahu tentang itu, jadi dia akan melihatnya sesekali juga. Hari-hari terus berlalu dengan cara itu ketika tiba-tiba, si kembar merasa seperti, klik, bergema di dalam dantian mereka. Saat itu pada malam hari ketika yang lain sedang beristirahat. Biasanya, saat itulah si kembar akan berkultivasi. Setelah itu, sesuatu yang menyerupai tangisan bayi keluar dari inti jiwa mereka. Itu adalah core yang telah mengambil sebagian kecil dari jiwa mereka ketika mereka mencapai core dan soul fusion realm. Akhirnya, jiwa Anda yang baru lahir sudah siap untuk dilahirkan. Suster Orb berkata dengan terkejut saat dia merasakan perubahan itu. Bab 684 Keputusan Kled. Ryan dan Rowan tidak bisa menahan perasaan seperti tubuh mereka mati. Seolah-olah salinan kedua dari mereka muncul entah dari mana. Namun, itu bukan tiruan atau apapun, hanya Naschen Soul. Itu adalah bagian dari mereka, dan tidak pada saat yang sama. Sister Orb, apakah itu berarti kita siap untuk melakukan terobosan? Ryan bertanya sambil memeriksa inti jiwa di dalam dantiannya. Dia merasa bisa membuat Naschen Soul-nya keluar dari cangkangnya kapan saja dia mau. Sister Orb mengkonfirmasi, menanggapi, iya. Namun, saya lebih suka menunggu daripada melakukannya sekarang. Rowan setuju dengan kata-katanya, mengatakan, Sister Orb benar. Ini bukan waktu yang tepat untuk membuat terobosan. Jika semua orang melihat bahwa aku telah mencapai alam jiwa baru lahir, para Zasvin yang menjaga tempat ini akan menjadi gelisah. Bagaimanapun, kultivasi saya meningkat terlalu cepat. Ryan mengerti dari mana Rowan berasal, bertanya sebagai tanggapan, kamu ingin menunggu sampai Sister Orb selesai mengambil kendali atas formasi kontrol percobaan garis darah, kan? Tepat. Kalian berdua dapat memiliki terobosan pada saat yang sama dan kemudian keluar dari alam dimensi untuk membawa anak-anak. Sementara Anda melakukan itu, saya akan mengacaukan formasi kontrol percobaan garis darah dan membuat semuanya hancur berantakan seperti yang Anda rencanakan dengan formasi batu jiwa, Ryan.
Sistem untuk itu terlalu rumit. Ini akan memakan waktu bertahun-tahun sebelum mereka dapat membuat yang baru. Ryan mau tidak mau bertanya, bagaimana dengan klan Havel? Begitu kita menghilang, akan menjadi jelas bahwa kitalah yang bertanggung jawab untuk itu. Bukankah mereka akan dihukum, bahkan mungkin dimusnahkan karena kita? Klan Havel mencoba membantu manusia, jadi Ryan merasa tidak pantas untuk mengutuk mereka. Rowan mendengus karena dia tidak peduli. Terus. Mereka mencoba untuk meringankan penderitaan manusia di sini, tetapi mereka tidak pernah mencoba untuk menyelamatkan siapapun. Itu hanya kemunafikan. Selain itu, faksi mereka tidak akan hanya diam dan membiarkan diri mereka dihancurkan. Bagaimanapun, mereka berpengalaman dalam formasi penguasa jiwa. Mereka akan membutuhkan bantuan mereka untuk membangun kembali semuanya. Meskipun demikian, mereka tidak akan musnah seperti yang Anda pikirkan. Rowan kemudian memperingatkan Ryan, ingat, kita sudah kebanjiran. Kita tidak bisa mengurus semuanya di dunia ini. Ryan menghela nafas tapi akhirnya mengangguk. Aku terlalu naif, maaf. Mari kita ikuti rencananya. Dia kemudian bertanya sesuatu yang lain, Sister Orb, berapa lama sampai Anda selesai mengambil kendali atas semua formasi? Sister Orb memeriksa kemajuan saat ini sebelum menjawab, paling lama 1 bulan. Mungkin saya akan siap dalam 3 minggu. Dipahami. Ryan sudah tahu apa yang harus dilakukan. Kalau begitu, aku akan membawa Kled kembali ke alam dimensi begitu aku melihatnya lagi. Kelompoknya akan muncul dalam beberapa hari ke depan seperti biasa. Rowan dan Sister Orb setuju dengannya. Bagaimanapun, mereka masih membutuhkan Zasvin untuk memainkan peran pemilik. Ryan, Rowan, ketika kamu melakukan terobosan, aku akan melakukan hal yang sama dan mencapai tahap 5. Kita harus membantu Lisa, Luna, dan yang lainnya. Kentucky tampaknya cukup bersemangat untuk akhirnya berada di luar alam dimensi. Ryan tersenyum menanggapi, berkata, jelas. Kelompok Ryan kemudian mendiskusikan langkah mereka selanjutnya untuk sementara waktu. Akhirnya, mereka menyelesaikan apa yang harus mereka katakan dan kembali ke hal-hal mereka sendiri. Jelas, baik Ryan maupun Rowan tidak mencoba menerobos setelah itu. Beberapa hari kemudian, Ryan pergi untuk berjalan-jalan di sekitar wilayah yang diizinkan untuk dia lakukan seperti biasa. Itu sudah menjadi rutinitasnya, jadi keluarga Zasvin dari Sevinia dan yang lainnya di luar tidak terlalu peduli lagi. Belum lagi dia telah menjadi manusia yang penting, jadi tidak ada yang akan menyentuhnya kecuali mereka memiliki alasan yang sah untuk melakukannya. Ketika Ryan melewati dermaga pesawat, dia melihat sekelompok Zasvin kembali dari penggalian. Itu jelas grup Zasvin yang akan ditukar dengan yang lain. Di tengah kelompok, Ryan menemukan Kled, yang sekali lagi memiliki penampilan berbeda berkat keterampilan Rowan. Kled, aku akan membawamu pergi sekarang. Kled terkejut karena ini lebih awal dari biasanya. Namun, ekspresinya tidak menunjukkan apa-apa saat dia terus berbicara dengan para Zasvin di sekitarnya. Seolah-olah dia bahkan tidak mendengar apapun dari Ryan. Dia sudah terbiasa melakukannya. Tentu saja, dia masih menjawab pesan indera spiritual Ryan saat itu, bertanya dengan sedikit kebingungan, sudah. Apakah ada yang salah? Kita akan bergerak, jadi aku tidak akan bisa membawamu kembali lagi setelah hari ini. Tidak akan ada lagi penggalian yang berlangsung lama setelah itu. Tanpa mengungkapkan apa yang akan mereka lakukan, Ryan menjelaskan konsekuensinya. Kled mau tidak mau menjadi sedikit khawatir. Bagaimanapun, mereka masih berada di wilayah penguasa jiwa. Kled kemudian mengambil napas dalam-dalam sebelum memberitahu Ryan sesuatu yang lain. Ryan, Zasvin yang bertanggung jawab atas kelompok saya memperhatikan bahwa kultivasi saya tumbuh sangat cepat saat saya di sini. Dia menawariku untuk bergabung dengan Soul Rulers karena itu. Ryan terkejut mendengarnya. Bagaimanapun, penguasa jiwa sangat ketat dengan perekrutan mereka. Belum lagi dia belum pernah mendengar ada ekskavator yang diambil. Begitu mereka bekerja selama beberapa waktu, mereka akan dikirim kembali kemanapun mereka berasal, dan kelompok baru akan menggantikan mereka. Kau mau tinggal? Ryan menanyakan pertanyaan itu dengan serius. Sejujurnya, saya tidak tahu bagaimana situasinya akan berkembang setelah kami selesai dengan bagian kami. Sekarang, kamu seharusnya menyadari bahwa tujuan kami di sini tidak sederhana dan jelas bukan sesuatu yang akan disukai oleh penguasa jiwa. Setelah mengatakan itu, Ryan memperingatkan Kled,
ada kemungkinan besar kamu akan ditangkap begitu mereka menyelidiki semuanya dengan ama. Kled terkejut ketika dia melihat cara berbicara Ryan sedikit berbeda. Segera, dia bertanya, tunggu. Mengapa rasanya seperti Anda akan membiarkan saya melarikan diri? Aku masih memiliki racunmu di tubuhku. Benar saja, itulah yang dia pikirkan terlebih dahulu sebelum hal lain. Ryan secara mental tertawa sebelum berkata, jangan khawatir. Kami dapat menemukan pengganti untuk Anda. Sejauh ini, Anda telah banyak membantu kami dengan mengumpulkan informasi, jadi saya tidak keberatan membayar Anda dengan kebebasan Anda. Bagaimanapun, kami sudah pergi sebelum Anda bisa mencela kami. Yah, aku tidak akan memberitahu Zasvin tentang kami karena mereka pasti akan menyalahkanmu juga atas apa yang akan terjadi. Kemungkinan Anda akan dibunuh tepat setelahnya karena kemarahan mereka. Hahaha. Ryan benar. Kled mengerti bahwa membodohi penguasa jiwa akan berakhir dengan hukuman yang berat. Karena itu, dia tidak berniat membicarakannya sejak awal, bahkan jika dia mendapatkan kebebasannya dan bergabung dengan penguasa jiwa. Itu tidak lucu, oke. Kled kemudian menarik napas dalam-dalam sebelum berkata, aku tidak menyangka kamu dan kakakmu akan membiarkanku pergi. Juga, saya memahami risiko tinggal di belakang bahkan jika saya tidak tahu apa yang ingin kalian berdua lakukan. Namun, menjadi bagian dari penguasa jiwa adalah apa yang dibutuhkan cabang keluarga kekaisaran saya untuk menghindari malapetaka, jadi saya ingin mengambil risiko. Kita harus ingat bahwa Kled hanya bergabung dalam perjalanan ini untuk menyelamatkan keluarganya. Itu adalah tujuan utamanya di atas segalanya. Ryan tidak keberatan, berkata, aku akan mengirimkan penawar racunmu sepenuhnya setelah rencana kita dimulai. Terima kasih atas bantuan Anda sejauh ini. Ryan kemudian terus berjalan seolah-olah dia tidak berbicara dengan siapapun. Dia dengan cepat kembali ke kamarnya dan baru saja akan mengerjakan beberapa rune formasi ketika entah dari mana, suara robot yang sudah lama tidak dia dan Rowan dengar bergema di benak mereka. Asteris pin. Asteris. Pemulihan sistem selesai. Sistem permata jiwa memulai ulang. 12%, 32%, 59%, 83%, 100%. Menilai situasi. Misi baru tersedia, peningkatan daya pemrosesan sistem permata jiwa. Bab 686 sangat tajam. Ryan, Rowan, dan Kentucky sangat puas mendengarnya. Bagus. Pertama, mari kita jalani terobosan kita. Setelah itu, kita akan menggunakan teknik spiritual sense bending untuk menunggu celah muncul di sense spiritual monster tua itu. Biasanya, itu terjadi setiap 3 bulan, dengan yang berikutnya mungkin akan datang dalam 2 minggu. Itu baik-baik saja oleh saya. Setelah Ryan bebas, masuklah ke dalam alam dimensi permata jiwa untuk membuat terobosanmu. Kata Suster Orb, siap menyerap energi dunia luar untuk membantu mereka. Ryan mengangguk dan melanjutkan pekerjaannya dengan kelompok Polaris dan Opele untuk hari itu. Namun, semua orang memperhatikan bahwa Ryan tampaknya cukup linglung selama beberapa hari ke depan, tidak berpartisipasi sebanyak biasanya. Mau bagaimana lagi karena dia, Rowan, dan Kentucky terus melatih langkah mereka sendiri berkali-kali. Polaris bertanya apakah semuanya baik-baik saja. Ryan jelas mengangguk, mengatakan bahwa dia sedang merenungkan beberapa ide baru di benaknya. Padahal, Opele merasa aneh. Lagi pula, dia akan menggunakan setiap kesempatan yang mungkin untuk menggodanya tanpa henti. Dia selalu merasa marah karenanya. Namun, itu membuatnya merasa ada sesuatu yang hilang sekarang karena dia tiba-tiba menghentikannya. Hari-hari berlalu dalam sekejap, dengan Ryan akhirnya kembali normal. Hanya saja dia tidak mengganggu Opele lagi. Akhirnya, hanya ada 1 hari tersisa sebelum 2 minggu yang disebutkan sebelumnya habis. Hari ini, Ryan menyelesaikan pekerjaannya dengan kelompok Polaris sekali lagi dan kembali ke kamarnya. Seperti yang dilakukan Rowan terakhir kali, dia akan menggunakan skill Mirage Assault untuk meninggalkan tiruan dirinya di luar sementara dia dan Rowan menerobos di alam dimensi permata jiwa. Namun, tepat ketika dia akan melakukan itu, seseorang mengetuk pintunya. Ryan menyebarkan sense spiritualnya dan segera melihat bahwa itu adalah Opele. Ini pertama kalinya aku melihatnya datang ke sini setelah terobosanku 2 tahun lalu. Hal yang aneh adalah bahwa Opele tidak akan membuang waktu untuk mengetuk pintu tetapi akan langsung menerobos masuk. Itu adalah kepribadiannya. Namun demikian,
Ryan bangkit dan memberitahu Rowan, Sister Orb, dan Kentucky apa yang terjadi. Pada akhirnya, mereka hanya bisa menunggu Ryan untuk melihat apa yang diinginkan Opele. Dia segera bangkit dan untuk melihat apa yang diinginkannya, bertanya padanya, "Oh, ini Opele kesayanganku. Mungkinkah kamu merindukan kekasihmu dan tidak tahan untuk menjauh dariku hari ini?" Mulut Opele berkedut setelah mendengar itu. Hanya dalam sekejap, Ryan sepertinya telah kembali ke dirinya yang biasa yang terus menggodanya. Seolah-olah aku punya perasaan terhadap manusia. Benar saja, dia langsung menegurnya. Oh, begitukah? Lalu, apa yang bisa saya bantu kali ini? Ryan bertanya dengan senyum cerah, tidak memedulikan kata-katanya sedetik yang lalu. Namun, Opele benar-benar memikirkannya saat dia berpikir, idiot. Mengapa Anda bahkan datang ke sini? Dia adalah manusia mesum yang sama seperti biasanya. Ini adalah kesalahan. Dia baik-baik saja. Tidak, tunggu. Bukannya aku peduli. Ya, saya di sini hanya karena saya takut perilakunya akan mempengaruhi pekerjaan kami dengan formasi. Itu saja. Ya, pastinya. Melihat ekspresi Opele yang berubah antara terang dan gelap berkali-kali membuat Ryan hampir tertawa. Namun, dia menahan diri karena dia harus mengirimnya pergi. Yah, karena sepertinya kamu memiliki sesuatu dalam pikiranmu. Dengan itu, aku akan menutup pintunya. Sampai jumpa besok, Opele. Saat itulah Ryan teringat sesuatu, bertanya, "Oh, benar. Nona Opele, bisakah saya meminta bantuan Anda?" Opele terkejut karena ini adalah pertama kalinya Ryan menanyakan sesuatu padanya. Biasanya, dia akan langsung menuju Polaris. Entah bagaimana, itu membuatnya merasa senang, mendorongnya untuk menjawab, "Kamu beruntung. Aku sedang dalam suasana hati yang baik hari ini. Katakan padaku, apa yang kamu butuhkan bantuan. Selama itu tidak berlebihan, aku akan melihat apa yang bisa saya lakukan." Ryan tersenyum sebelum memberikannya sebotol dengan pil, bertanya padanya, "Bisakah Anda mengirimkan pil ini ke Zasvin bernama Kled di tim penggalian? Dia telah memberikannya kepada saya setelah saya membantunya dengan formasi untuk digunakannya. Namun, saya benar-benar tidak berbuat banyak karena itu adalah modifikasi yang sangat sederhana. Dia bersikeras bahwa saya harus mengambilnya, tapi saya merasa tidak enak melakukannya. Lagi pula, saya manusia, dan tugas saya adalah membantu Zasvin. Aku sudah mendapatkan terlalu banyak dari kalian semua." Opele mengambil pil, yang merupakan campuran warna hitam dan putih. Dia tidak ingat pernah melihat pil seperti itu sebelumnya, segera bertanya padanya, "Untuk apa?" "Ini hanya pil penambah kultivasi, tidak ada yang mengesankan. Padahal, saya benar-benar tidak membutuhkannya di tempat ini," kata Ryan sebelum bertanya, "Bisakah Anda berjanji kepada saya bahwa Anda akan mengirimkannya kepadanya?" Opele langsung mengangguk. Itu adalah tugas yang sangat sederhana, jadi dia tidak punya banyak alasan untuk menolak. "Karena hanya itu, aku akan membantumu." Ryan mengangguk, berterima kasih padanya, "Terima kasih, Nona Opele." Dia kemudian berbalik sambil menghela nafas kecil. Opele memperhatikan itu, merasa ada yang tidak beres. Tepat ketika Ryan hendak menutup pintu, dia meletakkan kakinya di depan, mencegahnya menutup. Ryan melihat ke belakang dengan kebingungan ketika dia bertanya, apakah ada yang lain?" Opele menyipitkan matanya saat dia menatapnya dalam-dalam. Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan bertanya, "Apa yang terjadi? Mengapa aku merasa kamu akan menghilang?" Ryan tidak bisa membantu tetapi terkejut. Namun, dia dengan cepat pulih sebelum tertawa terbahak-bahak, berkata, "Hahaha. Menghilang. Kami berada di markas penguasa jiwa. Kecuali kalian ingin aku menghilang, bagaimana aku bisa melakukannya sendiri?" Opele setuju dengan Ryan tentang itu. Dia benar-benar tidak bisa melihat bagaimana Ryan bisa pergi sendiri. Tetap saja, tidak, pasti ada yang tidak beres. Instingnya berteriak bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Dia merasa jika dia membiarkan Ryan menutup pintu sekarang, itu akan menjadi yang terakhir kalinya mereka bertemu. "Mungkinkah seseorang dalam organisasi itu mengancammu?" Ryan terdiam. Sejak kapan Zasvin perempuan ini setajam itu? Tidak salah jika seseorang mengancamnya. Atau, untuk lebih spesifiknya, seluruh organisasi akan menjadi ancaman baginya begitu rencana itu berjalan. Bab 687 Terima kasih kepada kakakmu Orb.
Namun demikian, Ryan balas tersenyum sebelum bertanya, dan mengapa kamu peduli? Itu adalah cara terbaik untuk mengusir Opele dalam pikiran Ryan. Benar saja, Opele terkejut dengan pertanyaan itu. Kenapa dia harus peduli? Namun, dia segera memberikan alasan, mengatakan, bukankah itu sudah jelas? Hidupmu terlalu penting bagi klan Havel kami dan pasukan lain di faksi itu. Akan sangat buruk jika kamu tiba-tiba diserang, atau bahkan dibunuh. Ryan kemudian mulai berjalan di sekitar Opele dengan senyum misterius. Saat dia melakukan itu, dia melihat Opele dari ujung kepala sampai ujung kaki saat dia bertanya dengan seringai penuh pengertian, apakah kamu yakin itu hanya karena kamu peduli dengan posisi klanmu? Apakah tidak ada hal lain yang lebih pribadi? Opele merasa merinding di tulang punggungnya ketika Ryan melakukan itu. Apa yang kamu bicarakan? Jelas tidak ada yang lain. Ryan tertawa sebagai tanggapan sebelum berkata, baiklah, baiklah. Saya akan menghentikannya di sini. Sekarang, silakan tinggalkan saya sendiri. Saya ingin berkultivasi. Ryan menepuk pundaknya, mencoba meyakinkannya. Tidak ada yang mengancamku, jangan khawatir. Sekarang, lebih baik kamu kembali, atau aku akan benar-benar mulai berpikir bahwa kamu ingin memiliki anakku. Ekspresi Opele menjadi merah padam saat dia keluar dari ruangan sambil berkata, siapa yang ingin memiliki anakmu? Yah, itu tidak terlalu meyakinkan. Ryan hanya tersenyum tipis dan berbicara sebelum dia menghilang di sudut, sampai kita bertemu lagi. Langkah Opele membeku sesaat. Bukankah kata-kata itu berarti dia akan pergi? Tapi sekali lagi, dia tidak punya keberanian untuk kembali ke kamarnya lagi. Dia pasti mencoba menggodaku lagi. Ya, itu pasti. Dia kemudian terus melarikan diri lebih cepat sekarang. Ryan menutup pintu di belakangnya dan menghela nafas setelah itu. Seperti yang disebutkan sebelumnya, dia sudah memperhatikan perasaannya. Yah, itu sangat jelas, bahkan untuk Polaris. Tapi karena dia adalah manusia, Polaris tidak khawatir akan terjadi sesuatu. Adapun Ryan, dia memiliki Kia, jadi dia sama sekali tidak berniat mengkhianatinya. Saya harap Anda dapat menemukan seseorang yang lebih baik dari saya, pikir Ryan sebelum mengesampingkan pikiran itu. Gaya kematian, bentuk kelima, serangan meraj. Benar saja, Ryan menciptakan tiruan energi spiritual dan menukar dirinya dengan itu sebelum memasuki alam dimensi permata jiwa saat dia berkata sambil tertawa, hei semuanya, apakah kamu merindukanku? Rowan benar-benar mengabaikan kata-katanya sebelum berkata, baiklah. Karena kamu di sini, kita bisa mulai. Sister Orb, mari kita mulai. Diterima. Akses teknik kultivasi Anda dan ikuti petunjuk saya. Sister Orb kemudian mulai menyerap energi spiritual dari dunia luar, menggunakan posisi terakhir Ryan dan Rowan sebagai titik masuk. Keduanya pertama-tama menunggu alam dimensi permata jiwa untuk diisi dengan energi sebelum mengirimkannya ke dantian mereka. Dari sana, itu langsung menuju inti jiwa mereka. Jiwa baru lahir Anda sedikit berbeda dari yang normal. Ini sedikit mirip dengan alam pendirian yayasan, di mana kami menggunakan elemen yang berlawanan untuk menyeimbangkan afinitas Anda. Perbedaannya adalah Anda tidak akan membuat cahaya penuh atau jiwa baru lahir yang gelap penuh. Sebaliknya, itu akan membawa rasio 50-50 dari keduanya. Dia kemudian melanjutkan, pastikan untuk menyeimbangkan elemen Anda dan menukarnya. Beri makan energi spiritual dan dua elemen ke inti jiwa Anda secara bersamaan. Jiwa yang baru lahir di dalam akan menyerapnya dengan sendirinya. Seperti yang Anda ketahui, teknik kultivasi terang dan gelap adalah sempurna, jadi Anda tidak memiliki risiko gagal selama Anda memiliki energi spiritual yang cukup untuk itu. Tidak perlu khawatir, terutama di tempat seperti markas penguasa jiwa. Seperti yang disebutkan Sister Orb, inti jiwa mereka menyerap kedua elemen dan energi spiritual tanpa masalah. Beberapa waktu kemudian, mereka sekali lagi mendengar tangisan bayi itu dari dalam. Sedikit demi sedikit, itu mulai menjadi lebih keras dan lebih keras. Tentu saja, hanya Ryan dan Rowan yang bisa mendengarnya, dan Sister Orb. Sekarang, maukah Anda melihat itu? Saya berharap jiwa baru lahir Rowan akan mati diam sampai akhir. Untuk berpikir bahwa itu memiliki lebih banyak emosi daripada Rowan sendiri. Bukankah itu hebat? Suster Orb berkata di tengah proses terobosan mereka, mencoba menahan tawanya. Mulut Rowan berkedut ketika dia berkata, astaga, bisakah kamu diam sekali saja?
Bahkan Ryan pun kesulitan untuk menjaga konsentrasinya. Namun, dia tidak menahan tawanya. Ayolah, inti jiwamu dibuat dengan bagian dari jiwamu sendiri. Itu artinya kamu tidak tanpa emosi seperti yang kami kira. Hahaha. Jika bukan karena Roan sibuk mengendalikan energi spiritualnya dan penyerapan elemen, dia pasti akan mengirim Ryan terbang dengan tendangan sekarang. Oh ya, sayang. Tahap 5, pastikan untuk memperlakukan papa dengan baik. Kentucky, di sisi lain, sangat menikmati terobosannya. Energi spiritual yang tersisa mengalir ke inti iblisnya tanpa henti saat dia bergumam, setidaknya kalian berdua tidak menahanku terlalu lama. Apakah burung idiot ini tahu seberapa cepat mereka berkembang? Kami pergi dari tahap awal dari Core dan Soul Fusion Realm ke Next-Gen Soul Realm hanya dalam 2 tahun, hei. Nah, Kentucky yang sedang kita bicarakan. Dia adalah Minokawa, jadi kamu benar-benar menahannya dengan batasan ini. Sister Orb berkata sambil menghela nafas, atau begitulah jika dia bisa bernapas. Retak, 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 Setelah beberapa waktu, Ryan dan Roan mendengar suara retak dari inti jiwa mereka. Saat ini, inti putih dan hitam penuh dengan energi dan elemen spiritual, hanya menunggu saat yang tepat untuk meledak. Ledakan. Benar saja, Next-Gen Souls di dalam Soul Cores mereka menghancurkan cangkangnya, mengirimkan pecahan-pecahan kemana-mana di dalam dantian mereka. Namun, pecahan-pecahan itu segera berubah menjadi energi spiritual yang diserap oleh tarikan energi spiritual Ryan dan Roan yang menyelimuti inti jiwa sebelumnya. Hanya saja sekarang ada Next-Gen Soul yang mengambang di sekitarnya. Si kembar segera merasakan hubungan mereka dengannya, menempatkan Next-Gen Soul di bawah komando mereka. Dengan cara tertentu, tidak salah bahwa itu adalah bagian lain dari diri mereka sendiri. Sementara semua itu terjadi, kolam energi spiritual mereka mulai bertambah besar seiring dengan kultivasi mereka. Selamat, Anda sekarang adalah pembudidaya alam jiwa yang baru lahir, terima kasih kepada Sister Orb Anda. Bab 688 sekarang. Di pihak Kentucky, ukuran tubuhnya telah meningkat sekali lagi. Sekarang, dia beberapa kali lebih besar dari Ryan dan Roan. Bulunya yang seperti bilah menjadi lebih tajam karena sisik yang menutupinya menjadi lebih keras. Mahkota bulu hitam dan putih di kepala Kentucky juga bertambah besar, sekarang lebih mudah dilihat. Tetapi di atas semua itu, energi spiritual dan tekanan elemental yang dia berikan jauh melampaui dirinya sebelumnya. Siapa yang terbaik? Aku yang terbaik. Hahaha. Kentucky berkata keras untuk pertama kalinya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, binatang iblis memperoleh kemampuan untuk berpikir dan menggunakan pesan sense spiritual di tahap 5. Pada tahap 6, mereka akhirnya bisa berbicara dengan kata-kata. Di sisi lain, Kentucky tampaknya selalu berada di depan dengan kemampuannya, jadi dia bisa berbicara di tahap 5. Kentucky, pastikan untuk tidak berbicara di depan orang lain mulai sekarang. Akan terlalu aneh jika orang mengetahui bahwa binatang iblis tahap 5 bisa berbicara, oke. Ryan memperingatkan, takut orang lain akan mengenali Kentucky. Kentucky dengan cepat mengangguk, menjawab, baiklah. Tapi sekarang setelah saya berada di tahap 5, saya akhirnya bisa menggunakan sense spiritual tanpa ada yang merasa aneh bahwa saya bisa melakukannya. Jelas, dia tidak ingin benar-benar diam. Ryan mengangguk sambil tersenyum, berkata, itu cukup bagus. Baiklah, bagaimana kekuatan jiwa Anda saat ini? Sister Orb bertanya, menunggu untuk melihat apakah itu membaik dengan terobosan mereka. Ryan mengambil kristal pengukuran jiwa dan meletakkan tangannya di atasnya sebelum menyalurkan kekuatan jiwanya sendiri ke dalam. Tidak lama kemudian, hasilnya muncul di bagian atas kristal. Kekuatan jiwa, 271. Ryan cukup puas dengan itu. Hanya 2 tahun pelatihan, dan saya telah meningkat 102 poin. Sepertinya saya telah meningkat dengan cukup baik. Roan adalah orang berikutnya yang memeriksa poin kekuatan jiwanya. Kekuatan jiwa, 263. Seperti yang diharapkan, kekuatan jiwa kita mengikuti tingkat peningkatan yang sama. Hanya saja kaulah yang memiliki afinitas elemen cahaya, jadi kau di depanku dengan selisih kecil. Roan sepertinya sudah terbiasa dengan itu. Dia memperhatikan bahwa bakat Ryan yang lebih tinggi untuk kekuatan jiwa juga menariknya bersama. Tentu saja, dia juga melatih kekuatan jiwanya dengan rajin agar tidak ketinggalan.
Kentaki kemudian membusungkan dadanya saat dia melangkah maju, berkata, Lihatlah, kekuatan dewa ini. Sayapnya, yang jauh lebih besar dari kristal, bertumpu di atasnya saat Minokawa menyalurkan kekuatan jiwanya sendiri ke dalam. Kekuatan jiwa, 319. Hahaha. Kentaki tertawa terbahak-bahak. Lihat, lihat, aku burung iblis terbaik yang pernah ada. Elemen terang dan gelap Kentaki kemudian berputar di sekelilingnya saat kekuatan jiwa meningkatkan aliran dan kekuatan mereka. Selama 2 tahun terakhir ini, Kentaki juga telah terbiasa menggunakan kekuatan jiwanya. Roan tersenyum jahat sebelum bertanya, begitukah? Lalu bagaimana kalau kamu dan aku sedikit jatuh di sini? Aku berjanji tidak akan menahan diri di hadapan dewa burung iblis ini. Kentaki merasakan hawa dingin di tulang punggungnya saat dia mundur beberapa langkah, berkata, dewa burung iblis ini hanyalah anak kecil yang lemah, tidak ada yang perlu disebutkan. Tidak perlu bagimu untuk membuang waktumu denganku. Sekuat yang mungkin dimiliki Kentaki, dia masih bukan tandingan Roan. Dia dan Roan telah bertarung berkali-kali di alam dimensi permata jiwa, tetapi dia tidak bisa menang melawannya sekalipun. Dia baru saja membuat terobosan, tetapi dia bahkan tidak percaya bahwa dia akan bisa menang. Kalau begitu berhentilah mengoceh. Roan kemudian memandang Ryan, berkata, kami siap. Lisa dan Luna sudah tahu apa yang akan terjadi juga. Gunakan keterampilan membungkuk rasa spiritualmu dan periksa bagian luarnya. Ryan mengangguk dan menggunakan kendalinya atas alam dimensi untuk membuka celah yang sangat kecil antara itu dan dunia luar. Dia melakukan hal yang sama di Sekte Dalammu ketika dia dan Roan mencari Malaka. Ryan mengisi pintu masuk kecil di antara keduanya dengan keahliannya, mencoba merasakan kehadiran sense spiritual monster tua. Ya, ini dia. Sekarang kita harus menunggu sampai sense spiritual mereka menghilang. Begitu itu terjadi, kita harus keluar dan mulai membawa semua anak ke dalam, kata Ryan dengan ekspresi serius. Roan mengangguk ketika dia berbalik ke Kentaki, mengingatkannya, ingat, terowongan di mana semua formasi kontrol percobaan garis darah membentang sepanjang 43 km. Saya terletak di ujungnya, jadi disitulah Anda akan muncul. Segera saat kita melangkah keluar, kamu harus terbang secepat mungkin ke arah pintu masuk. Tidak ada seorang pun di sini yang lebih cepat darimu meskipun kita semua bisa terbang. Ryan juga menambahkan, selama waktu itu, Roan dan saya akan fokus hanya untuk menarik semua anak ke dalam alam dimensi. Anak-anak tidak memiliki kultivasi apapun, jadi mereka tidak akan bisa menahan tarikan itu. Namun demikian, ada banyak dari mereka, jadi kita tidak bisa membuang waktu untuk melihat ke depan. Kentaki mengangguk, berkata, aku tahu. Kesenjangan antara sense spiritual monster tua semuanya didasarkan pada keberuntungan. Mungkin akan langsung digantikan oleh orang lain atau butuh waktu lama. Tentu saja, aku tidak akan mengambil risiko dan akan melakukannya, mencoba untuk mencapai akhir secepat mungkin. Bukan itu saja, ada banyak Zasvin yang menjaga tempat ini di dalam. Roan sudah menemukan bahwa bahkan Saint Realm Zasvins hadir. Keterampilan menekuk cahaya dan sense spiritual Ryan akan tetap aktif, membuat Anda tidak terlihat. Namun, saat anak-anak mulai menghilang di depan mata mereka, mereka pasti akan menggunakan sense spiritual dan kekuatan jiwa untuk mencoba dan melihat apa yang terjadi. Setelah itu terjadi, hampir tidak ada kemungkinan Anda masih bisa menyembunyikan diri. Kecepatan adalah yang terpenting. Suster Orb mengingatkan, juga siap membantu si kembar menarik anak-anak ke dalam. Semua orang bersiap-siap saat cadangan energi spiritual mereka mencapai puncaknya. Ryan dan Roan sudah berada di punggung Kentaki sementara Minokawa tetap membuka sayapnya, siap mengepak dengan sekuat tenaga. Setelah beberapa waktu, mata Ryan berkilau saat dia berteriak. Sekarang,